kasus pemerkosaan, kasus pembunuhan itu sebabnya apa? Ceklah, pasti karena narkoba itu. Pasti itu kan. Ada kasus pemerkosaan, nenek-nenek diperkosa. Tetangga pelakunya anak tuh belum 17 tahun. Ya Allah. Secara logika nggak mungkin anak 17 tahun mau ngembak nenek-nenek kan. Orang kurasa nenek tadi dimasukkan ke sungai, ular dimakan buaya, buaya ngopek ya. Dimasukin, nyemplungkan buaya, apa kan? Buaya kan marah, nenek-nenek harus marah. Secara logika nalar nggak mungkin, tapi karena otaknya udah rusak, pengaruh sama ibu, apa yang enggak? Orang awak mengeluarkan ayam aja waktu itu, ayamnya keluar liung kok, masukkan dalam boni sama dia, sampai ayamnya batin aku nggak ikut-ikut pun kena setelah ayam aja, ngeri bu. Ada berita kan mahasiswa memperkosa anak SMA kan ditangkap rupanya pelakunya pengguna narkoba. Mahasiswa memperkosa anak SMA memperkosa anak SMP memperkosa anak SD memperkosa anak TK dong, anak TK memperkosa anak bayi bingung siapa lagi mau diperkosa anak nah, oh kalah faktor lingkungan, faktor hati-hati anak itu dijaga. Makanya anak itu diajak maulid kayak gini, tengok ini kayak ini lajang-lajang ini, waduh. Ini selamat dunia akhirat ini nanti. Orang ini buat status, biarlah tanganku kapalan demi cintaku kepada Rasulullah. Mukhlis bilang biarkan suaraku serak demi cintaku kepada Rasulullah. Gitu. Ya kan Glis? Semalam katanya mau nggak dateng. Aja anak kayak gini. Diciptakan lingkungan-lingkungan yang baik supaya anaknya juga kecipratan baik. Maka anak tuh dari kecil dibawa kayak gini ya bu ya. Insyaallah ya. Yang terakhir setengah 11 yang terakhir yang ketiga. Kenapa anak-anak sekarang jauh dari kemuliaan akhlak Rasulullah? Karena keluarganya cuek, banyak bapak mamanya nggak open. Ya kan pak, nggak open. Bebek jam 6 sore nggak pulang, mamanya keliling kampung nyari bebek. Hujan pun pakai payung dipalain. Jangan bilang peri. Nanti wah, bebek kurung ini sudah maghrib. Bebek mau maghrib belum pulang kampung, belum pulang rumah nyariin keliling kampung. Anak gadis jam 2 malam nggak tidur, siapa nggak pulang, mamanya tidur pules. Kok lebih sayang sama bebek ketimbang sama anaknya. Kalau ada ibu-ibu kayak gitu, usul saya, masukkanlah bebeknya ke dalam kartu keluarga itu. Jadi kalau bebeknya sakit bisa diurus BPJS nih. Sama dapat makanan bergizi. Dia terdaftar. Paham ini? Jangan cuek kali sama anak, ya bu. Jangan nggak open sama anak. Kalau ibu sekarang, bapak sekarang cuek, bapak sekarang nggak open, masya Allah. Kayak mana nasib anak kita nanti bu? Orang kadang diopeni aja pun belum tentu bisa bagus, apalagi nggak diopeni. Saya dari mohon maaf ya, mungkin karena saya sering komunikasi, sering merhatiin Pak Hamdani ini, tak tengok Pak Hamdani sama ibu ini bukan berarti karena orangnya enggak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jauhlah dari segala bentuk itu ya Pak ya. Saya senang melihat beliau ini. Beliau maulid, anaknya pulang dari Aceh, anaknya pulang dari pesantren, bukan dibawa kemana-mana, bro. Diajak maulid, diajak ngaji. Anaknya udah lajang-lajang, nggak dikasih dipaksa, ikut, ya kan Pak? Tak rasa pun kalau nggak ikut di rumah ngapain sendiri ya kan, tola yang makan. Tapi ikutnya itu masya Allah. Dan rupanya dong, berkah maulid itu terus anaknya dibawa. Waduh, semua mudah-mudahan berkah ya Pak ya. Masuk tentara semalam bro, waduh nggak nyogok sedikit bro. Cuma modal tasbih aja Pak Hamdani. Kurang besar, rokok itu direntengin orang. Berkah sholawat Pak, berkah ngaji, berkah open sama anak yatim saya. Berkah open sama anak. Aduh, Ustaz Wanda nanti open lah Ustaz.
sama bini open, dan saya ngopeni bini orang aja. Aku bini aku tak openi aja gitu. Saya ceramah nggak jauh-jauh dok, karena saya mau melahirkan tak bilang my lovely. Dari kau melahirkan pertama, kedua harus selalu berada di sampingmu. Insya Allah di anak kita yang ketiga, aku juga akan berada di sampingmu. Dia nyobi, prikitiu. Open sama anak, insya Allah berkah dia. Diopeni anaknya ini udah ngaji belum, anaknya udah sembahyang belum, anaknya udah ini openi lah. Insya Allah kalau kita udah bisa ngopenin berkah, insya Allah. Amin. Ini aja Bapak Ibu, satu hadis Rasulullah bisa kita ambil pelajaran malam hari ini, bahwa ada surga, ada tempat di surga itu yang tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya, Darul Faroh, dan yang bisa masuk ke dalamnya hanya orang yang memberikan kasih dan sayang kepada anak kecil. Kenapa anak-anak? Satu, nggak punya dosa, kedua, doanya kabul, yang ketiga, dia jadi sumber kasih sayang bagi siapapun. Kemudian anak sekarang jauh dari kemuliaan akhlak manusia, sebabnya satu, karena pendidikan agama minim, maka tambahin pendidikan agamanya. Yang kedua, karena lingkungan rusak, jaga anak dari lingkungan yang rusak itu. Dan yang ketiga, karena keluarganya cuek, gak open, maka ibu bapak jangan sampai cuek, jangan sampai gak open sama anak-anak kita. Mudah-mudahan manfaat. Dok, mohon maaf saya kalau jangan dicagilin aja, tapi saya nyagilin ini bukan karena menjatuhkan, merendahkan, enggak, tapi karena saya menganggap dokter itu adalah sahabat saya, saudara saya, keluarga saya. Ibu pernah nggak nampak dokter hadir di pengajian kita? Berarti gampang lupa. Saat datang Habib Ali yang dari Yaman datang ke lapangan voli musola Rodoh, nggak lalu nggak hujan. Yang datang Pak Usop Siregar, beliau duduk di samping Pak Usop saat itu, ketua DPR Serdang Bedagai waktu itu beliau. Masya Allah, seneng kita pejabat-pejabat sini ngopeni kita di sana. Ya kan, dok, makasih banyak ya dok. Ini gantian aku balas kemarin lagi. Tapi kok bisa tiap tahun dok kita buat kayak gini juga? Biar Rasulullah selalu datang ke sekolahnya dokter ini. Ya, timbang undang-undang yang lain kan bagus, undang pengajian. Bang nanggap udah kepak, bagus. Aku ini tanggap kayak musiknya kan dung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan sharing terkait dengan kegiatan Maulid Arba'in bersama Majelis Ta'lim Al-Fatih dan Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Umi Ayuni. Ayah bunda, teman-teman. Jadi kalau program kegiatan terutama kita merangkul banyak pihak, salah satunya dengan Majelis Ta'lim Al-Fatih yang dipimpin oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Peri Saptadi Putra SPDI. Tentunya program ini selaras karena momen memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini yang menjadi satu barometer karena Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Umi Ayuni adalah berbasis Islam terpadu. Tentunya selain pembelajaran umum, pembekalan agama kita perkuat. Nah, ini juga bagian dari media promosi sekolah. Kita mengenalkan kepada masyarakat bukan hanya di Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, kebetulan para jamaah yang hadir ada juga di luar dari Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, ini yang menjadi satu fokus tujuan kita dalam mengembangkan sekolah yang berbasis Islam terpadu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita buat. Karena memang fokus tujuan kita bagaimana kita membesarkan sekolah Umi Ayuni baik di unit TK, SD, SMP, SMA. Nah, ini yang menjadikan satu dasar barometer penguatan program pendidikan yang berbasis Islam terpadu. Namun tentunya juga kita mengikuti kebijakan pemerintah yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Ini yang menjadi satu hal. Jadi pembekalan umumnya dalam karakter pendidikan yaitu juga dapat juga dalam pembekalan agama. Ini menjadi modal utama penguatan dan lebih dari pengembangan pendidikan yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Umi Ayuni. Alhamdulillah programnya berjalan lancar, kegiatannya penuh keberkahan, insya Allah tentunya ini yang kita harapkan melahirkan generasi Islam yang Qur'ani. Terima kasih buat ayah bunda teman-teman yang selalu menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum.